positive, being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. Hai, selamat malam semuanya, semoga sehat selalu. Kali ini aku membawa penghujung cerita dari fanfiction Jungkook yang berjudul Menarilah di Atas Gununa. Akhirnya cerita ini telah sampai pada episode terakhir dan benar-benar terakhir. Aku ingin mengucapkan terima kasih banyak sebanyak-banyaknya bagi readers tercintaku yang sudah selalu support aku untuk menyelesaikan cerita ini dengan cara komen, like, dan juga subscribe. Aku sayang banget sama kalian semua, sayang banyak-banyak sampai tumpah-tumpah, cinta sekali, cinta mati. Intinya kalian semua sehat selalu ya, dan nantikan cerita aku berikutnya. Semoga cerita-ceritaku berikutnya bisa menghibur kalian semua. Oke, terima kasih, Brahe. Jungkook kesakitan. Rambutnya jika bukan buatan Tuhan, mungkin sudah tercabut semua. YN terlalu kuat menjambaknya, sakit sekali. Namun masih tak seberapa jika dibanding kesakitan yang saat ini dialami istrinya itu. Sumpah demi Tuhan itu sakit sekali. Nyawa seakan di ujung tanduk. Jungkook kelimpungan. Ia tak kuat melihat istrinya kesakitan. Berkali-kali Jungkook membentak semua dokter juga perawat di sana. Sial, kenapa lama sekali? Sabar, harus sabar. Mungkin sudah 10 lebih, YN menepuk kepala Jungkook. Mendengar teriakan Jungkook semakin membuat YN ingin sekali membunuh suaminya itu saat ini juga. Jungkook hanya bisa pasrah. High ambitions and the right mind can take you so far. It's like you lived a few lifetimes. Take off, I'ma break off from the weak minds. They can stay soft, you can change lives, you create thoughts, never waste time. You got one shot, you got one life, better pop off. What do you like? Make a dream job. No 9-5, no mean boss, just my life and free thoughts. You could try to play, but you're never gonna beat me. Tangan mulus itu kembali mendarat ke kepala manusia yang seakan tanpa dosa. Sialan sekali. Apa suaminya pikir mengandung semudah saat membuat? Dia enak, tinggal menanam, sedangkan YN yang harus membawanya 9 bulan kemana-mana tanpa henti. Belum lagi proses mengeluarkannya. Nyawa adalah taruhan. YN mengikuti instruksi dokter secara perlahan, memusatkan fokus untuk buah hati tercintanya. Rasa sakit yang teramat sakit benar-benar membuat YN hampir saja menyerah. Tidak, dia harus kuat. Dia harus membawa nyawa itu untuk menyapa dunia dengan segala warnanya. Harus. Entah siapa yang memerintah, tiba-tiba air mata itu mengalir dengan sendirinya. Jungkook tersenyum, bahkan juga menangis. Bibirnya mengecup kening sang istri. YN berhasil. Di balik keringat bercucuran dan mata yang memejam, YN masih bisa melihat reaksi suaminya itu. Kini dokter mulai memindahkan gendongan ke Jungkook.
menyapa sang buah hati. Air mata pria itu menetes, tepat menyentuh pipi putih nan suci buah hatinya. YN kontraksi kembali, menuntut dirinya untuk berjuang sekali lagi. Masih ada satu nyawa yang sudah tak sabar ingin menyapa dunia juga. Iya, wanita itu mengandung bayi kembar. Benar-benar kecebong unggulan. Jungkook tak bisa berhenti merapal kata cinta itu, seakan merasa tidak cukup. Bahkan jika seandainya Jungkook membawa bulan beserta isinya, rasa-rasanya masih belum bisa untuk dijadikan hadiah. Tidak ada yang bisa menggantikan ini semua. Pria John mulai menyapa putra keduanya, menggendongnya dengan sangat lembut, mengecup kening serta pipi itu dengan sangat hati-hati. Aroma bayi yang membuat hatinya bergetar. Di sisi lain, sebelum kesadaran itu benar-benar hilang karena pengaruh bius, YN tersenyum sangat lebar. Tuhan telah memberikan takdirnya secara sempurna. Sesempurna kedatangan pelangi yang menyapa bumi setelah hujan lebat. Terima kasih, Tuhan. YN berteriak dari arah dapur. Hari ini ada undangan penting, yaitu menghadiri pernikahan Jimin. Sejak subuh YN sudah bergelut menyiapkan sarapan untuk semuanya. Apa, Oma, Jungkook, serta dua jagoan kecilnya. Tenaganya seakan diberas, seperti kinciran angin. Namun sialnya sang suami laknat belum kunjung sadar dari alam tidurnya. Pria itu masih belum juga menyaut satu kata pun. Emosi YN mulai menjalar. Nyawanya masih hilang. Semalam Jungkook tidak tidur sama sekali, menjaga dua buntutnya hingga pukul 3 dini hari. Jika dihitung, pria John baru tidur selama 3 jam saja. Mempunyai buntut ternyata melelahkan juga. Love this moment, yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second. I love this moment, yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second. Jungkook mulai membangkitkan tubuhnya. Saat kakinya menapak di lantai, tubuhnya terasa melayang. Kesadarannya masih digadaikan. Bahkan pria itu tidak sadar jika saat ini sang nona memberi tugas mengganti popok. Sebuah tugas yang sama sekali tak pernah Jungkook lakukan. Bukan tidak ingin, hanya saja Jungkook trauma. Saat mencobanya sekali, buntut kesayangannya itu menyemprot semburan kuning berbau tepat ke wajah sang daddy. Semenjak kejadian itulah ia menjadi trauma. Jungkook mau melakukan apa saja, asalkan jangan mengganti popok. You got me feeling love, even though I own us up. Let me know if you ever think that I am being so. Just stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this
love this moment, yeah. Jongkook mengomel tiada henti. Matanya masih setengah tertutup, benar-benar masih mengantuk. Kedua tangannya tanpa sadar mulai bergerak untuk mencopot popok sisa semalam dua putra kesayangannya itu. Sedangkan dua buntutnya itu hanya tertawa cekikikan, seakan mengerti dan puas karena telah menyiksa dedinya. Another minute. Stay a minute. Jika dulu Yoongi yang melakukan tembakan kuning tepat ke wajah sang dedi, kini giliran Joonggi. Spontan Jungkook berteriak heboh. Wajahnya penuh akan benda bertekstur lembut berwarna kuning itu. Bau sekali. Yeon berlari tergopoh-gopoh, khawatir jika terjadi sesuatu. Namun saat kakinya berhasil tiba, perutnya dibuat kram karena tertawa. Wajah suaminya sudah tidak berbentuk lagi. Sedangkan Yoongi dan Joogi semakin tertawa puas sembari bertepuk tangan seperti sang mommy.
dua buntutnya di hadapan sang mantan. Play dead and I stay dead. Maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. Standing right there. Dan seperti inilah kenyataannya. Jungkook telat selama 1 tahun setengah dari waktu semestinya. Sedangkan Hyun tercintanya itu telah telat selama 3 tahun. Julukan mahasiswa abadi melekat pada mereka berdua. Tapi tak apa, setidaknya mereka bisa lulus. Nama mereka berdua satu persatu telah dipanggil untuk menuju ke atas podium, menerima momentum sakral dari rektor sebagai tanda kelulusan. Yeon dan yang lain berada di podium tamu. Mereka semua sangat bahagia, sekaligus haru. Akhirnya satu-satunya pria, harapan Tuan Huang yang digadang-gadang sebagai penerusnya, telah lulus dan menyandang gelar. Kedua bocah itu mulai menatap ke arah Jungkook saat nama itu dipanggil ke atas podium. Semuanya berdiri dan bertepuk tangan. Nyonya John menangis haru. Akhirnya harapannya sejak dulu telah terkabul, menyaksikan putra tersayangnya dipanggil dan memakai toga. Kini Jungkook dan keluarga berada di luar kampus, lebih tepatnya di depan gedung utama, melakukan sesi foto bersama sebagai kenang-kenangan. Namun tiba-tiba kebahagiaan itu terpecah karena kedatangan seseorang yang cukup mengejutkan, Kim Taehyung. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster
Pria itu tiba-tiba berlutut. Keadaannya sangat kacau. Tubuhnya kurus kering. Sudah hampir 4 tahun YN dan keluarga tidak pernah melihat Taehyung. Bukan karena tidak ingin menjenguk, hanya saja pihak kepolisian tidak mengizinkan siapapun untuk menjenguknya karena kasus berat yang menjeratnya. Berdasarkan kabar terakhir, Taehyung diancam hukuman seumur hidup. Namun tiba-tiba tepat hari ini pria itu muncul, membuat Jungkook dan yang lainnya terkejut bukan main. Taehyung menangis. Sekejam-kejamnya Jungkook, pria itu menjadi tidak tega saat melihat orang yang dulu ia benci berkondisi seperti ini. Pria itu ikut merosot ke rerumputan, memeluk Taehyung dengan erat. Mendengar itu, pria Kim seketika tertawa. Meskipun di sini umurnya jauh di atas Jungkook, tapi kini ia mengakui bahwa YN benar-benar beruntung mendapatkan pria seperti Jungkook. Pria yang menggemaskan, namun dewasa pada saat-saat tertentu. Petakilan, namun serius pada saat-saat kondisi menuntut. Tuan Hwang telah berencana untuk pensiun, menikmati masa tua dengan istri sekaligus cucu tercinta. Pria parubaya itu mulai memperkenalkan satu nama baru, nama yang akan menjadi penerusnya, nama yang akan memegang tanggung jawab penuh atas perusahaan Hwang Group, dan nama itu adalah John Jungkook. Jungkook dengan gagahnya berbalut setelan tuxedo hitam bernuansa klasik itu pun mulai berjalan ke depan. YN sungguh terpukau melihat penampilan suaminya itu benar-benar berbeda. Jungkook nampak seperti seorang CEO muda kaya raya yang dikagumi banyak kaum hawa, sangat tampan. Di acara itu juga hadir Suga serta Taehyung. Suga akan diangkat menjadi sekretaris pribadi Jungkook tanpa tes, langsung lolos masuk lancar seperti perosotan belut. Sedangkan Taehyung telah dipercayai Tuan Hwang untuk mengurus perusahaan cabang di Daegu. Pria Kim benar-benar berhutang banyak terhadap Tuan Hwang dan sekeluarga. Tanpa Tuan Hwang, mungkin Taehyung telah menjadi gelandangan. Jungkook buru-buru memberikan sambutan sebelum tangan itu kembali melayang. Kata demi kata yang telah pria itu hafal tadi pagi, kini terucap dengan lancar. Semua perkataan yang Jungkook rapalkan saat ini adalah kata-kata yang telah Suga dan YN susun sedemikian rupa. Mempersiapkan dengan matang, lalu tugas Jungkook adalah menghafalnya.
Setelah sambutan itu terucap, semua orang pun bertepuk tangan. Kini Hwang Group telah resmi memiliki pemimpin baru, bocah ingusan bernama John Jungkook. Semoga kedepannya perusahaan Hwang Group tetap baik-baik saja. 어떤 의미로든 간에 내가 말해줬던 거니까 이해해. 아무것도 말할 수 없는 기분으로 기억나지 않은 쓸쓸한 표정으로 텅 비어버린 내 방에서 울고 싶은 기분이 들어 그렇게 그게 말이 돼요. There you are, nowhere to run, yeah, yeah. 눈을 감으면 이대로 멈춰. Kedua bocah itu menjulurkan lidah ke arah Jungkook. YN tertawa geli melihat perdebatan antara ayah dan anak itu yang tak pernah absen sehari pun. Jungkook benar-benar telah habis kesabarannya. Ia sangat rindu dengan sang nona. Mungkin hampir 2 bulan pria itu tidak mendapat nafkah batin dari sang nona. Tersiksa sekali. Semua karena buntut sialan. Ia harus memutar akal. Hormonnya telah sampai ke ubun-ubun. Sudah tidak bisa lagi ditahan, harus segera dituntaskan. Aha, Jungkook ada ide. Pria itu mengambil ponsel dan menelpon entah siapa. Daehyun, putra pertama Park Jimin. Yoongi dan Junggi sangat menyayanginya. Mereka berdua menganggap Daehyun sudah seperti adik sendiri. Dan hanya kehadiran Daehyun lah Yoongi dan Junggi bisa lepas dari YN. Mari kita menyebut Daehyun sebagai malaikat Jungkook. Hehe. Yoongi dan Junggi pun berlari masuk ke dalam rumah. Sudah tidak sabar bertemu Daehyun. Sedangkan di balik pintu, Jimin mengedipkan mata ke arah Jungkook. Mengkode suatu hal yang hanya bisa dimengerti dua pria itu. Entah hal apa itu. YN hendak mengambil baju handuk untuk menutupi bikini tipis itu. Namun, tangan sialan itu tiba-tiba melepas pautan tali dari belakang, membuat hal kesukaan Jungkook kini terekspos sempurna. Jungkook mulai menceburkan tubuhnya ke dalam kolam, mendekati dan menghimpit sang nona, semakin terhimpit. Malam ini YN benar-benar akan habis di tangan suaminya. Hasrat 2 bulan yang telah pria itu tahan akan ia tumpahkan. Bersiaplah YN.